Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pemuji dan juga Bapak atau Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Dewi Cayaningsi dengan NIM 1704521047 dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dan pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Implementasi Kode Etik Profesi Auditor atas seksi 110 Prinsip Dasar Etika IAPI. Mari kita mulai dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan perlu melalui proses audit oleh auditor independen. Hal ini bertujuan untuk menjamin keandalan informan serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Kedua, dalam menjalankan tugasnya, auditor wajib mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau KEPAP 2021 yang mencakup 5 prinsip dasar, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Ketiga, meskipun aturan sudah ada, kasus pelanggaran etika masih sering terjadi, meskipun salah satu contohnya pada tahun 2019, yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK mengenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada akuntan publik Kasner Sirompea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Mereka adalah penanggung jawab atas laporan keuangan atas PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 yang terbukti mengandung kesalahan pengakuan pendapatan secara prematur. Keempat, fenomena ini membuktikan bahwa implementasi etika belum efektif, sehingga perlu diteliti lebih lanjut bagaimana prinsip dasar etika dijalankan dalam praktik nyata di lapangan. Kelima, kompleksitas bisnis dan tekanan profesional seperti tekanan waktu, tekanan klien, dan dilema fee semakin meningkat. Auditor saat ini membutuhkan pedoman yang lebih jelas dalam menghadapi dilema etika. Yang keenam, penelitian selanjutnya masih terbatas baik dari sisi jumlah prinsip yang dikaji, metode yang digunakan, maupun pihak yang dilibatkan. Oleh karena itu, penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas sangat diperlukan. Dari sinilah penelitian akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pertanyaan penelitian, tujuan, serta manfaat penelitian. Yang pertama, pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip dasar etika auditor menurut seksi 110 KEPAP dalam praktik audit pada KPXZ serta tantangan yang dihadapinya. Yang kedua, bagaimana implementasi peran IAPI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap akuntan publik. Yang ketiga, bagaimana implementasi dari peran P2PK berdasarkan PMK nomor 186 tahun 2021 dalam pengawasan etika akuntan publik. Selaras dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitiannya adalah yang pertama menganalisis penerapan 5 prinsip etika di KPXZ dan mengidentifikasi tantangannya. Yang kedua, mengidentifikasi peran IAPI dalam pengawasan kepatuhan etika. Yang ketiga, mengidentifikasi peran P2PK dalam pengawasan etika berdasarkan PMK nomor 186 tahun 2021. Adapun manfaat penelitian secara praktis adalah penelitian ini bermanfaat bagi KPXZ dan rekan sebagai bahan evaluasi, bagi KP lain sebagai acuan membangun sistem pengendalian mutu, dan bagi IAPI untuk memperkuat program PPL dan mekanisme pengawasan, serta bagi P2PK untuk menyempurnakan pendekatan pengawasan berbasis risiko. Berikutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berpijak pada teori sikap dan perilaku etis dari
Triadis tahun 1971. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku etis seorang dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, sikap pribadi, yaitu keinginan individu untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, norma sosial, yaitu aturan tidak tertulis dalam lingkungan kerja atau budaya organisasi. Yang ketiga, kebiasaan profesional, yaitu rutinitas yang dilakukan secara konsisten dan otomatis. Yang keempat, keyakinan akan konsekuensi, yaitu kesadaran atas resiko, sanksi, dan kehilangan reputasi. Selain itu, regulasi utama yang menjadi rujukan adalah KIPAP 2021, Seksi 110 tentang 5 prinsip dasar etika, lalu ada peraturan Peraturan Asosiasi atau PA IAPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pendidikan profesional berkelanjutan. Lalu ada PA IAPI Nomor 1 Tahun 2017 tentang kode etik, serta PMK Nomor 186 Tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik oleh P2PK. Pada slide ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai 3 pilar utama dalam ekosistem profesi akuntan publik. Yang pertama, akuntan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah profesi yang memiliki izin untuk memberikan jasa audit, review, dan jasa asuransi lainnya atas laporan keuangan. Mereka wajib mematuhi kode etik dan memberikan opini independen. Yang kedua, IAPI sebagai organisasi profesi yang berwenang menetapkan standar etika, menyelenggarakan pelatihan, dan mengawasi mutu auditor. IAPI menerbitkan KIPAP 2001 yang mengadopsi standar internasional ISBA. Ketiga, P2PK sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan profesi keuangan, termasuk menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran kode etik. Selanjutnya saya akan memaparkan penelitian terdahulu. Dari penelitian ini, berdasarkan tabel yang saya sajikan, penelitian oleh Wulandari 2022 dan Karen 2022 hanya membahas 4 prinsip etika. Penelitian oleh Basri 2023 fokus pada seksi 340 tentang hadiah dan keramah-tamahan, serta penelitian oleh Yewono 2024 hanya dari sudut pandang auditor saja. Lalu kebaruan atau novelty penelitian ini terletak pada 3 hal. Yang pertama, cakupan prinsip. Mencakup kelima prinsip. Penelitian ini mencakup kelima prinsip seksi 110 KPAP secara lengkap. Yang kedua, metodenya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali praktik dan tantangan secara mendalam. Yang ketiga, melalui sumber data. Penelitian ini melibatkan 3 pihak sekaligus, yaitu KAP sebagai praktisi, IAP sebagai asosiasi profesi, dan P2PK sebagai regulator. Berikutnya adalah kerangka pemikiran penelitian ini. Kerangka konseptual dimulai dari KPAP 2021, seksi 110 yang memuat 5 prinsip dasar etika. Kelima prinsip dasar etika ini kemudian diterapkan dalam praktik audit di KAP XYZ dan rekan. Implementasinya tidak berjalan sendirian, melainkan diawasi dan dibina oleh 2 lembaga, yaitu IAPI melalui Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendidikan Profesional Berkelanjutan. Yang kedua, P2PK sebagai regulator melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2021. Dan dari sinilah kemudian dianalisis mengenai implementasi kode etik profesi auditor serta tantangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian ini bertempatan di KAP XYZ dan rekan di Jakarta.
Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder seperti KPAP 2021, PAIAP nomor 1 tahun 2014, PAIAP nomor 1 tahun 2017, dan PMK nomor 186 tahun 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara semi struktur dengan informan dari KP, XYZ dan rekan, IAPI, dan P2P. Keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber data. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekarang saya akan menyampaikan hasil penelitian yang dimulai dari penerapan 5 prinsip etika di KPXYZ. Pertama, prinsip integritas. Auditor tidak memanipulasi hasil audit, kesimpulan berdasarkan bukti objektif dan SPAP, serta menandatangani surat independensi sejak awal. Seperti yang disampaikan oleh partner KP, yaitu integritas kami wujudkan dengan tidak memanipulasi hasil audit demi kepentingan pihak manapun. Yang kedua, prinsip objektivitas. KP menerapkan rotasi tim audit, menolak tekanan dari klien, dan opini diberikan berdasarkan bukti tanpa menutupi kesalahan. Yang ketiga, prinsip kompetensi dan kehati-hatian diwujudkan dengan KAP mewajibkan PPL minimal 40 per jam, 40 jam per tahun, melakukan review berlapis pada kertas kerja, serta menentukan materialitas sebelum pengumpulan bukti audit. Keempat, prinsip kerahasiaan, yaitu dengan data klien disimpan di server internal dengan enskripsi dan akses terbatas, serta didukung perjanjian kerahasiaan atau NDA selama 5 tahun di atas materai. Kelima, prinsip perilaku profesional, yaitu auditor berkomunikasi secara santun dan transparan, menolak hadiah atau uang dari klien, serta menerbitkan manajemen letter sebagai bentuk rekomendasi perbaikan. Meskipun penerapannya sudah baik, saya menemukan beberapa tantangan utama di lapangan. Yang pertama, tekanan dari klien, yaitu auditor sering menerima jamuan, hiburan berlebihan, bahkan tawaran uang seperti pengakuan oleh staf audit, yaitu pernah biasanya terkait dengan jamuan atau bentuk hiburan dari klien yang berlebihan, bahkan ada yang menawarkan uang. Kedua, ancaman independensi akibat hubungan jangka panjang dengan klien yang dapat menimbulkan family threat. Untuk mengatasinya, KAP menerapkan rotasi tim audit. Yang ketiga, tekanan waktu atau time budget pressure, yaitu beresiko mengurangi prosedur audit. Yang keempat, dilema fee audit, di mana klien menekan fee di bawah standar IAPI, yaitu sebesar 15 juta. Selanjutnya, peran IAPI dalam pengawasan etika profesi. IAPI menetapkan standar etika dengan mengadopsi standar internasional ISBA dan IFAC. IAPI juga mewajibkan PPL minimal 40 SKP per tahun dengan materi etika berbasis studi kasus. Selain itu, IAPI juga melakukan quality review atau pemeriksaan mutu berkala ke KP. Sanksi yang diberikan bersifat berjenjang mulai dari teguran tertulis, skorsing keanggotaan, hingga rekomendasi pencabutan izin kepada regulator. IAPI juga menjalani kolaborasi aktif dengan P2PK dan OJK. Sebagai yang disampaikan oleh informan IAPI, yaitu peran organisasi profesi dan regulator saling melengkapi. IAPI fokus pada pembinaan dan penegakan etika internal, sementara regulator punya kewenangan administratif termasuk perizinan. Terakhir,
yaitu peran P2PK berdasarkan, PMK nomor 186 tahun 2021. P2PK melakukan pembinaan logistik mulai dari proses perizinan hingga pengawasan dengan fokus pada partner, karena partner bertanggung jawab penuh atas, opini audit. Lalu pengawasan yang dilakukan berbasis risiko, misalnya dengan menilai jumlah klien dan staf. Akuntan publik juga wajib melaporkan seluruh kliennya kepada P2PK. P2PK melakukan pemeriksaan periodik dan tematik, berdasarkan prioritas resiko dan pengaduan masyarakat. Lalu sanksi administratif yang diberikan bersifat berjenjang dan peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin. Yang penting P2PK menjamin hak, pembelaan dan banding bagi akuntan publik yang diperiksa seperti yang disampaikan informan P2PK, yaitu dalam proses pemeriksaan akuntan publik, diberikan banyak kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Bahkan, setelah sanksi dijatuhkan masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Pada bagian pembahasan, saya akan mengaitkan hasil penelitian dengan teori, Triandis. Keempat komponen teori Triandis terbukti sesuai dengan, temuan lapangan. Yang pertama, sikap pribadi auditor. Auditor memiliki rasa tanggung jawab dan kejujuran internal. Yang kedua, norma sosial. Terbentuk budaya saling mengingatkan, keteladanan pimpinan, serta sistem reward and punishment. Yang ketiga, kebiasaan profesional, yaitu praktik seperti penandatanganan surat independensi, penentuan materialitas, dan penerbitan manajemen letter telah menjadi rutinitas otomatis. Yang ketiga, keyakinan akan konsekuensi, yaitu auditor sadar akan sanksi, pembekuan izin, dan hilangnya reputasi melanggar etika. Kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu perilaku etis auditor tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh faktor internal dan budaya kerja. Selanjutnya, sinergi antara IAPI dan P2PK dalam pengawasan etika. Yang pertama, dari aspek peran utama, yaitu IAPI melakukan pembinaan dan penegakan etika internal, sedangkan P2PK pengawasan kepatuhan dan perizinan. Dari aspek instrumen, IAPI menggunakan melalui KIPAP 2021, PA nomor 1 2014, dan PA nomor 1 2017. Sedangkan, P2PK melalui regulasi, PMK nomor 186 tahun 2021. Lalu, dari segi mekanisme, IAPI berfokus pada PPL, quality review, sanksi organisasi, sedangkan P2PK melalui pemeriksaan berbasis resiko dan sanksi administrasi. Lalu dari aspek wewenang, IAPI, rekomendasi pencabutan izin, sedangkan P2PK mencabut izin praktik. Keduanya saling melengkapi. IAPI membina dari dalam profesi, sementara P2PK memperkuat dari sisi regulasi eksternal. Kolaborasi ini menciptakan sistem pengawasan dan pembinaan etika profesi yang lebih terstruktur dan efektif. Untuk kolaborasi dari IAPI dan P2PK sendiri, yang pertama penyusunan tools audit atau atlas sistem manajemen mutu. Yang kedua, pertukaran data kepatuhan dan pelanggaran. Yang ketiga, forum diskusi dan rapat koordinasi rutin. Dan yang keempat, penanganan kasus pelanggaran berat secara bersamaan. Baik, yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Ada 4 kesimpulan utama. Yang pertama, penerapan 5 prinsip dasar etika sesi 110 KIPAP 2021 di KAPXEZ sudah berjalan dengan baik dan terintegrasi dalam prosedur audit sehari-hari.
Yang kedua, tantangan utama yang dihadapi meliputi tekanan klien, ancaman independensi, tekanan waktu, dan dilema via audit. Yang ketiga, IAPI menjalankan pengawasan melalui PPL wajib, quality review, dan sanksi berjenjang. Dan yang terakhir, P2PK menjalankan pengawasan berbasis resiko sesuai PMK nomor 186 tahun 2021 dengan kolaborasi erat bersama IAPI. Adapun saran yang saya dapat berikan yaitu yang pertama, untuk penelitian selanjutnya perlu cakupan yang lebih luas ke berbagai KP dengan skala dan lokasi yang berbeda, serta perluas kajian ke seksi lain seperti 310, 340, dan 540. Sedangkan untuk KP, saya menyarankan agar pertahankan budaya etika dan sistem pengadaan mutu yang sudah baik. Untuk IAPI, eh, dapat memperkuat PPL berbasis studi kasus nyata dan tingkatkan kolaborasi dengan P2PK. Dan untuk P2PK, percepat digitalisasi monitoring dan tingkatkan kapasitas SDM pemeriksaan. Dengan dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan dari Bapak atau Ibu dosen penguji demi perbaikan di masa mendatang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas terima kasih Bapak atau Ibu atas perhatiannya.